Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, balik lagi di Anani 13 Channel. Kali ini aku cuma pengen wawancara salah satu teman aku yang pernah ada pengalaman pendakian yang serem banget di Gunung Salak. Bagaimana ceritanya? Langsung aja yuk aku kenalin sama teman aku. Ini dia. Sekarang gue mau nanya dulu nih sama dia. Paul, gimana sih kabar lo? Gue baik, alhamdulillah. Baik. Terus ngomong-ngomong nih, gue sering banget dengar dari teman-teman lo yang lain katanya lo tuh sering banget mendaki gitu ya. Apa sih namanya, pencinta alam ya, mendaki-daki gunung gitu. Pencinta alam juga sih, gue seneng ngedaki aja waktu itu. Udah lama? Terakhir ngedaki kapan tuh? Terakhir ngedaki sih gue 2015. 2015. Ya. Udah lama juga 2015, sekarang udah 2020, udah berapa tahun ya? 5 tahun. Dulu tuh gue aktif pendakian itu dari tahun 2011 sampai 2015. Itu gue aktif banget sama 5 tahun terakhir. Jadi 2011 sampai 2015, gue tuh kalau naik gunung tuh bisa sebulan nggak pulang. Jadi kadang gue 5 hari pulang, 2 hari di rumah, berangkat lagi. Gitu. Jadi nggak ada henti-hentinya deh gue naik gunung, candu banget pada kala itu di tahun 2011 lah. Tunggu BTW, lu kenalin diri dulu dong buat teman-teman gue, Iya. teman-teman di rumah yang suka nonton channel gue. Nama gue Biantra Faruzi, tapi teman-teman gue sering manggil gue Paul, jadi bisa dipanggil Paul aja. Kali ini gue mau coba share tentang pengalaman gue waktu ngedaki gunung dulu. Ini sih sebenarnya pengalaman gue yang paling serem ya dari semua pendakian gue. Nih sampai sekarang pun kenangannya tuh sampai nyangkut banget di ingatan gue di momen waktu gue daki Gunung Salak buat yang ke 6 kalinya di Gunung Salak. Udah 6 kali pendakian gunung di Iya, Gunung Salak, di Gunung tapi Salak. baru pertama ini yang paling Iya, yang serem. paling berkesan, bener paling serem dan berkesannya tuh di sini. Lu tuh dulu berapa orang sih ke sana? Yang di paling serem ini, itu gue mendaki berlima sama kawan kampus gue. Jadi tuh waktu itu kan gue di kampus itu emang aktif banget sama pendakian kan. Yang tadi gue pernah bilang tuh gue tuh 1 bulan kadang-kadang di rumah paling 3 hari, sisanya tuh gue naik gunung sampai nggak pulang-pulang. Bahkan gue sampai bawa barang nih, punya jam, punya handphone tuh sampai gue jual di jalan buat lanjut naik gunung lagi. Lalu kenang-kenangan gue tuh, jadi kalau di Salak itu kan dekat kan dari rumah kan, dari Ciputat ke Bogor itu kan paling cuma makan waktu 1,5 jam. Jadi gue kalau di kontrakan tuh di base camp sama anak-anak tuh suka gabut kan, kayak gabut tuh, ngapain nih malam, bete banget nih, naik gunung yuk ke Salak. Nah gue berangkat tuh ke Salak jam 2 malam. Oke, jam 2 lu jabanin? Iya, jam 2 malam gue naik bareng, tapi pagi gue pulang, jadi gue naik malam, terus pagi gue pulang, sampai matahari terbit gue pulang lagi. Kadang sih nggak sampai puncak, paling nggak sampai Kawah Ratu tuh, gue naik dari Gunung Buder gitu, sering sih Cidahu, Cimlati. Nah pada kali ini karena budak keseringan naik Salak tuh, dulu kan opsi gue tuh kalau naik gunung dekat cuma 2, Gunung Munara sama Gunung Salak. Tapi kalau gue bener-bener lagi niat pengen yang lebih mendaki, ya gue ke Salak. Tapi kalau mau yang santai, gue ke Munara sama temen-temen kampus ini. Partner gue tuh dulu gue punya geng bertujuh. Nah tapi kali ini pendakian ke Salak gue nyoba hal yang baru. Karena gue udah keseringan ke Salak kan, itu tempat gue main sih sebenarnya. Dulu Salak itu gue seneng banget main ke sana. Sampai gue kenal sama Abah Ansor namanya, itu dia baik banget. Teman-teman pasti banyak yang kenal deh kalau satu angkatan nama lu. Kali mungkin sampai sekarang juga ada kali Abah Ansor itu ya. Gue denger sih beliau udah nggak ada. Udah nggak ada. Coba boleh komen nih di bawah nanti yang pernah kenal sama Abah Ansor, almarhum Abah Ansor. Ya, dia rumahnya di dekat-dekat Curug Seribu. Situ dia baik banget. Dia punya warung di sana. Jadi kenangan yang ini gue naik Gunung Salak entah yang ke-6 atau yang ke-7 gitu, gue lupa. Gue gabut tuh sama kawan-kawan gue niat, biasanya kan gue daki malam tuh jam 2, jam 3 gue jalan berangkat dari sini sampai sana subuh, gue mulai pendakian. Jadi ngedakinya subuh, terangnya gue pulang, gue gak nge-camp karena buat iseng. Nah, kali ini gue coba pendakian baru, temen gue bilang bosen nih lewat jalur Salak. Semuanya udah kita coba kan, dari Cimlati, Pasir Rengit, Cidahu, yang lain-lain udah kita coba. Temen gue bilang ada jalur dari arah kebun duren. Jadi tuh ada perkebunan duren gitu, keluarga setempat. Nama tempatnya tuh Cinangneng. Kalau nggak salah ya, seinget gue tuh 2012, awal-awal 2012 deh kayak. Jadi gue masuknya itu dari desa Cinangneng, terus gue ke Curug Cipete. Kalau nggak salah ya, gue lupa sumpah udah lama banget tuh Curug Cipete. Nah jadi gue jalan tuh dari Cinangneng ke Curug Cipete. Jadi gue niatnya mau ngecamp.
Kalau ini gue kali ini niatnya mau ngecamp. Jadi kata teman gue kalau lewat jalur Cinangneng itu bukan jalur resmi sih. Tapi gue buat share ke kawan-kawan kalau naik gunung mendingan lewat jalur yang pasti-pasti aja sih. Jangan coba jalur yang enggak. Karena itu gue di situ konyol waktu itu. Gue ngerasa diri gue tuh konyol karena satu gue pendaki lagi masih ego-egonya. Gue ngerasa udah jago naik gunung sana sini. Gue pun udah ngerasa hebat karena udah gue sering naik turun naik gunung Salak kan. Jadi gue ada sombong tuh. Salahnya gue di situ. Akhirnya cobain jalur baru ya di Cinangneng, jalur ilegal. Oh boleh. Gue berangkat siang dari sini, jam 11 siang. Dari Ciputat nih teman-teman. Gue berangkat siang sampai Cinangneng, itu lagi musim duren. Lagi musim duren kan kisahnya. Pada saat itu. Jadi teman-teman gue ini 4 orang. Biasanya kalau musim duren bulan-bulan Desember, bulan-bulan haji ya. Dulu tapi gue lupa sih itu di bulan apa, karena udah lama banget kan. Dan gue pun udah ninggalin aktivitas gunung 5 tahun lalu. Terus lagi musim duren, teman-teman gue yang 4 ini, dia tuh seneng banget sama duren, hobi banget. Sedangkan gue nggak suka sama duren. Gue jalan dari sini siang jam 11-an kalau nggak salah, nyampe sana jam 2 jam 3. Harusnya gue udah mulai pendakian sore, tapi temen gue ketahan di tukang duren. Nah, kebetulan tahun itu tuh duren kalau kita makan di sana itu murah banget harga durennya. Jadi kalau waktu itu kita cuma kalau buat makan tester itu sampai bebas. Jadi makan testeran tuh sampai kita mabuk durian pun kita nggak perlu bayar kalau buat testeran. Tapi kalau beli itu harganya 15.000 satu. Kalau masuk sini bisa 40-50 harga durian di sana tuh. Teman-teman gue pada makan, keasikan makan maghrib. Karena jadi udah waktunya waktunya tuh udah mulai agak malam ya. Yang harusnya lo mungkin saat itu udah di tengah atau di mana gitu kan. Jadi gue ketahan gara-gara duren lagi musim duren itu. Pas udah maghrib, udah mulai rada gelap, baru kita sadar, ini udah gelap nih, kok kita nggak mulai pendakian. Udah naik yuk. Padahal harusnya itu kan bahaya kan, karena satu jalurnya gue belum tahu, jalur yang masih asing. Tapi karena gue ngerasa jago, temen gue sombong lah gitu. Ngerasa kayak ya udahlah karena lu udah biasa kan mendaki, jadi lu kayak agak kancolnya kalau kata bahasa Sunda tuh. Kancola jadi kayak agak ngocol, ngeyel gitu kan. Gitu. Terus gue udah bikin kompas kan, potong kompas karena gue tahu letak posisi puncaknya di sebelah mana, jalurnya yang dari Google Maps di satelit itu gue udah catat, udah gue bikin garis-garis gitu mana-mana. Udahlah nanti abis maghrib kita mulai naik. Setelah maghrib kita sholat maghrib kita mulai pendakian. Nah kita dari Cinangneng kita jalan ke curug itu. Aduh tadi apa curugnya Cipete apa Ciputei gitu lupa. Cipete itulah ya. Coba koreksi kalau salah nanti komen di bawah ya guys. Gue ke arah curug itu tuh. Gue jalan kaki tapi itu curugnya ada di sebelah kiri gue ya kalau dari jalur gue naik itu. Nah setelah curug itu baru ada banyak pohon durian tuh. Di gunung tuh pohon durian? Iya masih di kaki sih sebenarnya. Di kaki gunung. Belum masih di lereng aneh. Oke. Nah, gue mulai pendakian habis maghrib. Nyampe di curug itu gue kayaknya mau jam 7-an deh, jam 7-an gitu gue sampai di curug itu. Tapi curugnya nggak gue lihat ya karena dia di sebelah kiri jalur gue, gelap juga kan. Gue cuma pakai headlamp berdua sama kawan gue. Mulai pendakian di sekitar 2 jaman udah mulai ngedaki di jam 8-an kalau nggak salah waktu itu. Temen gue tuh isengnya tuh dia ngeliat ada pohon durian gitu kan. Diambil. Ada pohon durian gitu, tapi pohon duriannya diplastikin itu kayak emang ada yang ngerawat, ada petaninya. Oh iya, jadi kayak udah maksudnya udah siap petik, ada yang biar panen kalau jatuh ya. mungkin nggak ke bawah kali diikat di plastik gitu. Temen gue tuh iseng. Jadi posisinya itu, jadi ini di sebelah kiri gue kebun, hutan, sebelah kanan gue tuh sungai kecil gitu kayak irigasi sih, kayak airan irigasi dan itu coran masih emang wilayah warga jalan, masih tempat area warga. Ada pohon duriannya di bawah, jadi pohon duriannya itu di atas tuh dekat sama gue, nggak terlalu jauh. Pohon duriannya itu nggak terlalu jauh posisinya sama tempat gue. Jadi kalau mau ngambil tinggal nyengget doang, tinggal nyengget. Pas lagi mau nyengget gitu, teman gue salah satu ngambil pakai trackpole. Trackpole itu alat gunung lah, kawan-kawan gunung pasti tahu trackpole. Diakalin pakai trackpole, pakai penyangga, duriannya diambil tuh dari kolong plastiknya, gantungan plastik dimasukin gitu. Kita kan pada bawa golok kan, waktu itu dulu kalau naik gunung tuh masih aktif buat bawa golok. Duriannya kita belah. Pas kita belah duriannya, itu dalamnya nggak ada durian, dalamnya itu kapas. Asli itu dalamnya kapas, kacau banget. Tapi karena gue di kawan-kawan tuh kan positive thinking terus kan, gue tuh kalau naik gunung selalu positif, apapun kejadiannya, apapun yang kita rasain, kita nggak boleh ngomong dan nggak boleh ceritain nanti pas udah di bawah.
banyaknya rata-rata gitu ya kalau orang yang naik gunung pasti kayaknya udah Gua paham ya. ngalamin di situ kawan-kawan gue, dan gue pirasat gue tetap positif thinking. Gue nggak mau suggest diri gue hal-hal yang negatif. Oh kapas sih, gue bilang mungkin ini belum mateng, jadinya cuma kapas. Oh gitu, yaudah. Temen gue masih nyengget lagi yang lain, Dapat yang lain. duriannya Tapi gua asli? dibelah, itu asli, dalamnya ada. Mereka pada makan. Yang duriannya dalam kapas beneran pas lo buka dalamnya bener-bener kayak kapas kosmetik gitu. Iya kayak kapas, bener-bener kayak kapas. Terus Akhirnya temen gue metik lagi durian yang kedua, dan itu dalamnya durian. Mereka pada makan, gue sih kan nggak suka durian ya, jadi gue nggak makan. Setelah itu yang durian kedua dibuka, kita udah selesai makan, rokok, santai nyeduh kopi di jalanan itu ya. masih di dekat pohon durian Ya, itu. dekat pohon durian tuh. Padahal posisi jalanan itu tuh masih kayak jalanan yang sering dilewatin warga. Karena gue belum jauh kan dari curug yang itu, masih banyak warga yang lewat karena itu kan area pedurianan gitu. Tiba-tiba gue bangun, gue ngeliat ke sekitar tuh ada pohon pisang di sekitar gue, banyak pohon pisang. Padahal sepengingatan gue, waktu gue berhenti di titik itu tuh nggak ada pohon pisang. Tapi tiba-tiba pas lu itu lewat maghrib berarti ya? Udah belum, kan gue jalan Malam. maghrib, ya udah malam. Ya, berarti lu lihat pohon pisang itu berarti gila ya iya malam ya. Iya. Horor ya. Terus Tiba-tiba pas gue ngeliat ke sekitar, udah selesai ngopi, santai, gue ngeliat ke sekitar, kok ada pohon pisang. Gue tuh nanya sama temen gue, men kok ada pohon pisang sih? Kok ada pohon pisang? Terus teman-teman gue tuh mukanya kayak bingung juga. Pasan gue tadi kayak gak ada pohon pisang deh, kok jadi banyak pohon pisang, gue bilang kayak gitu. Kayaknya nggak ada deh. Ada kali, kitanya aja nggak ngeh. Oh ya udah, gue tetap positive thinking. Kan jadi kan karena gue penasaran ke pohon pisang, gue center dong pakai headlamp gue, pohon pisang itu. Pas gue headlamp itu di pohon pisang itu di jantung yang dua. Jantung pohon pisangnya itu ada dua kembar gitu. Gue bilang, wih unik banget nih pohon pisang. Gue tetap positif tinggi. Wih unik banget nih pohonnya. Terus pohon pisang itu tuh goyang-goyang daunnya. Gue juga tetap positif karena ya, kan itu secara paling, gitu bukan kan. di ilmiahnya pun ada. Pohon itu daun bisa bergerak juga, pohon pisang itu kalau malam. Oh iya. Nggak Hidup lah ya gitu. Nggak selalu mistis, emang ada ilmiahnya juga. Gue tetap positif thinking di situ. Oh goyang. Ya udah santai. Kita jalan lagi. Tapi firasat gue pun udah gak enak. Kita jalan lagi, kita baru berapa langkah jalan ninggalin tempat itu, tiba-tiba ada suara kayak yang rubuh. Wah itu asli gue kaget banget. Gue sampai merinding gue nih ceritain ini. Karena masih membekas Iya, banget gua ya. membekas banget. Gue sampai merinding tuh, ada suara yang kayak sesuatu jatuh gitu. Gue refleks berlima nengok belakang semua, dan itu nggak ada apa-apa. Gitu. Tapi ada suara hal kayak yang jatuh. Gue tetap positif. Mungkin durian yang jatuh ke bawah. Tetap positif lagi. Tapi gua. suaranya tuh kencang kayak orang jatuh atau kayak buah jatuh? Kayak pohon rubuh. Oh berarti kencang banget ya. Kayak pohon rubuh suaranya. Terus? Jadi kayak buak kayak gitu. Sampai nengok semua, gue berlima tuh nggak ada apa-apa. Gue cuma nengok lihat-lihatan sama temen-temen gue. Balik lagi kan gue nggak boleh cerita apapun. Lebih nahan. Iya, tadi lu bilang di awal lebih baik lu tahan, waktu lu udah turun baru lu ngomong. Lu cerita gimana ya. Biar nggak mensuggest yang lain-lain. Biar yang lain nggak terpengaruh juga, nggak jadi takut atau apa kan. Pas gue mulai berjalan kan vegetasinya lebat banget tuh, udah mulai ke batas vegetasi tuh udah lebat, hutannya tuh udah mulai susah. Gunung Salak itu kan dikenal vegetasinya apa namanya, lebat banget, kayak pohon-pohonan tuh sampai kenutup-nutupin jalur gitu. Dan itu pun memang jalurnya tuh ngeraba, kita tuh ngeraba malam-malam jalur itu. Coba pakai penerangan di headlamp lu tadi itu aja. Karena Buat center nggak? Bukan center sih, Boy. Center begini kepala. doang, bener-bener sini gitu. Center kepala ya. Jadi kemana kepala kita ya? marah, lampunya ke situ. Nah, pas habis suara itu gue jalan lagi, kan jalanan makin mengerucut tuh, makin kecil jalurnya. Karena headlamp gue paling terang, gue taruh paling belakang. Temen gue yang empat di depan gue, bajingan banget, gue nggak mau tuh, gue mau di tengah padahal. Tapi temen-temen gue nggak mau, gue paling belakang, headlamp paling terang. Akhirnya gue ngalah, yaudah gue paling belakang. Pas gue udah mulai jalan berbaris nih berlima, satu barisan itu, tapi gue saling pegang-pegangan kayak ngasih kode. Jadi gue paling belakang, gue megang carrier temen gue. Jadi gue ngedorong-dorong gini biar temen gue yang di depan saling berpegangan, biar gue nggak ada yang kepisah. Jadi kalau gue ada sesuatu kayak jatuh, gue jatuh bareng. Iya, jatuh semuanya. Ya saling berpegangan aja, gue ngasih kode, temen gue pegang-pegangan. Gue jalan tuh di belakang gue tuh kayak ada nyeret gimana sih, kayak sesuatu yang berat. Kayak ada yang ngikut tapi terseret-seret gitu kan. Iya, kayak sesuatu yang berat gitu tapi nyeret, kan kena pohon, kena daun-daun yang di bawah, akar-akar Jadi pohon yang gitu. paling belakang berasa seret padahal orang udah nggak ada gitu. Gue sih nggak berani nengok ke belakang pada kali itu. Tapi gue ngerasain tuh kayak ada sesuatu di belakang yang ngikutin nyeret. Gue pikir itu yang ngedenger gue doang sendiri. Ternyata lima-limanya denger teman yang empatnya. Berempat nih teman gue di depan, yang empat orangnya denger semua.
Gue tuh denger tuh udah risih banget gue sampai kencing, itu gue nggak berani kencing, gue tahan kencing gue udah nahan kencing banget. Itu nyeret, gue kan panik ya karena gue bilang, jadi gue nggak dorong temen gue yang depan, buruan dong, gue takut ditangkap kan, suges gue udah ngaco nih pak, gue udah nggak bisa pikir positif dengar suara itu. Karena ini kali, karena memang suaranya tuh deket banget ya, jadi kayak langsung agak panik, yang tadinya lu masih positive thinking, tiba-tiba lu kayak orang langsung takut ya. Iya, itu momennya udah beda banget, hawanya pun udah beda banget hawanya. Hawanya itu bukan serem lagi tapi mencekam. Dan itu pengalaman tergila gue tuh di situ. Gue sampai anjing nih apaan ngikutin gue. Biasanya kan gue pengalaman naik gunung itu paling cuma denger suara-suara, sekelebet. Itu bener-bener gue kayak diikutin di belakang. Jadi antara sesuatu yang berat ini nyeret ke pohon kan bunyi ya, srek gitu berat. Gue sampai nggak berani nengok ke belakang. Dan itu deket banget kayaknya. Entah deket tak suaranya ngejauh, entah deket lagi suaranya ngejauh, deket jauh. Ada sekitar 15 menit gue diikutin sama dia. Tiba-tiba di penghujung jalanannya pentok. Asli gue merinding aja. Kalau gue sih berasa kayak lagi ada di cerita lu ketika lu lagi di sana. Gue tuh seneng tau denger cerita horor kayak gini. Karena gue sendiri juga ada beberapa pengalaman horor, tapi memang belum semua gue share. Baru satu aja sih di channel gue, makanya ini gue pengen banget denger cerita dari beberapa temen pendaki atau mungkin yang pernah rumahnya sempat diganggu roh halus atau apapun. Boleh banget dong komen di bawah, nanti gue undang deh jadi ini bintang tamu di sini ya. Oke, lanjut deh Paul, gue gimana sih jadi penasaran endingnya. Lanjutnya tiba-tiba di dekat jalur itu gue denger suara air. Dan gue tahu itu tapi curug. Bener nggak ada air? Bener, itu emang ada curug juga di atas. Itu di curug. Nah, nama curugnya itu Ciputuy. Urang kalau nggak salah. Nggak, ini lebih di atas lagi. Oh, berarti udah naik lagi Udah di badan gunung sih posisinya. Okay. Itu kalau nggak salah Curug Urang deh. Kalau nggak salah itu pun gue dikasih tahu nama curug itu pas gue udah turun. Tapi nih gue lanjutin dulu deh. Gue dengar suara air, di situ gue pikir curug kan, oh ini curug, ada curug lagi sih di atas. Gue denger pun emang ada curug. Ya udah posisi tetap naik, karena itu dekat curug, jadi kan jalurnya itu berubah nih. Ada kontur tanah yang rada tinggi. Gue ketemu lah sama kontur tanah yang tinggi ini, ada sekitar tingginya itu sedagu gue. Jadi gue nggak bisa naik karena bawa keril, karena tinggi kan lumayan sedagu gitu. Jadi teman gue harus naik dulu satu orang tanpa keril. Dia naik udah di atas, dia bantuin narikin yang di bawah sama bawah ke atas. Bawa carrier buat ke ya, atas. lepas carrier naik gitu. Oke. Posisi gue paling belakang nih, temen gue yang paling depan dia udah naik duluan. Karena gue panik, gue takut suges gue tuh gue tarik kayak rasanya. Gara-gara suara seretan yang tadi. Suara seretan itu. Temen gue yang di atas tuh gue panggil kan dia madep ke anak-anak dong, berhadapan gitu kan, berhadapan. Itu kan harusnya kan dia lihat dong ada apa ya di bawah, misalnya kalaupun memang dia lihat gitu kan. Dia kan harus juga ngeliat ke arah gue dong kalau gue paling belakang. Temen gue tuh gue panggil, yuk, dia tuh nggak mau. Gue ikutan gini, yo. Terus dia nggak mau ngeliat muka gue. Kawan gue ini, si trio ini, dia nggak mau nengok ke arah muka gue. Yuk, tetap aja gue panggil dia nggak mau nengok ke arah gue. Dia cuma ngomong, ya ul, sambil naikin anak-anak. Yuk, ini gue gimana? Ya ul, tenang, sabar satu-satu. Dia gitu tetap nengoknya tuh ke bawah doang, fokus ke depan anak-anak yang di depan ini, ditekin. Pas giliran gue terakhir, gue udah firasat gue udah enak banget tuh. Dia nggak mau ngeliat ke gue nih. Apa jangan-jangan dia juga ngerasain, bukan cuma gue. Apa jangan-jangan temen gue berlima, gue ngerasain semua. Pikir gue udah suges, gue udah ambak-ambakan. Tiba-tiba gue udah naik semua nih, gue terakhir nih. Itu gue asli gue takut, gue sampai loncat naiknya. Karena gue panik, gue jadi kayak orang kelelep gitu mau naik. Karena panik, sesak napas, bingung mau ngapain. Jadi karena itu paling belakang kak, jadi posisinya itu gue takutnya pas gue naik gue ditarik. Itu suges gue tuh kacau banget, gue udah berantakan tuh suges gue di situ. Gue udah nggak bisa pikir positif. Tiba-tiba pas gue udah naik ke atas itu, bro, gue masang carrier, gue jalan lagi kan, tapi gue tetap nggak berani nengok belakang. Gue jalan lagi, dalam hati gue bercanda. Hati gue tuh gue ngomong gini dalam hati, wah, doi nggak bisa naik kali nih. Iya, lu udah ngajak setan itu namanya, kayak lu nantangin. Masa lu sampai bilang, doi nggak bakal bisa naik, terus gue nggak jadi diikutin? Karena suaranya hilang kak. Gue jalan beberapa langkah tuh mulai menjauh, ada 10 meter, 5 meter, suaranya itu nggak ada. Jangan salah, pasti dia udah di depan lo. Di suara nyeretnya itu tuh nggak ada. Tiba-tiba dalam hati gue ngomong gitu, wah doi nggak bisa naik kali ini. Terus gue kayak ketawa jahat juga, doi nggak bisa naik kali. Itu kan bawaan sombong-sombong gitu deh waktu awal-awal itu. Tiba-tiba tuh ada suara,
itu dari sama kayak suara pertama, kayak barang jatuh kenceng banget. Ini lebih kenceng suaranya. Wah, asli itu kenceng banget, suara beda. Itu suara tuh gue ngerasa kayak gempa, kayak bom. Di tanah tuh sampai geter. Segitu dahsyatnya ya, mungkin karena Pochkai-nya berat banget kali ya. Nah, gue nggak ngerti deh, pokoknya dia ada suara gitu, terus gue sebenarnya gue nggak mau nengok, tapi karena refleks kan, kita kaget. Ya pasti Refleks kan, tanpa sadar kan. Kalau lu kaget pasti refleks lah. Gue refleks, gue berlima-lima nengok semua ke belakang. Itu waktu semua ngerasa kayak berhenti. Bener-bener itu anyep, nggak ada angin, waktu semua kayak berhenti. Bener-bener kayak udah diem. Semua benda, pohon sekitar itu semua kayak nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Kayak waktu berhenti tiba-tiba ya. Jadi pas gue nengok ke belakang, Terus? tiba-tiba ada bungkusan gitu. Itu asli ya, itu gede banget. Itu gede banget. Itu kalau gua ukur meteran, kalau gua taker ya, itu bisa 3 sampai 4 meter panjangnya. Itu dia miring, gua dibalap gini. Jadi gua berlima. jadi lu berlima nih. Nah, dia tuh begini. Jadi Dia nutupin gini. Jadi dia kayak miring gini nih. Ini kan gua nih berdiri nih berlima ya, nih gua berlima nih. Ini dia ngebalap gini. set ngelewatin. Miring. Iya. Wow. Itu panjang banget, dan gue kalau diameternya aja itu, makanya gue nggak percaya kalau orang bilang wah Chong Sky itu kayak orang tingginya segini asli. Yang gue lihat itu gedenya gede banget, bahkan kalau gue lihat kalau gue taker ya, ukuran kepalanya aja tuh bisa segede badan asli. Wow. Gede banget. Kalau gue sih amit-amit ya. Ya pernah lihat Chong Sky, tapi nggak yang kayak lu sampai 5 Itu gede banget. Gue dibalap sama dia, tapi yang gue lihat karena gue paling belakang, itu aneh loh penglihatan. Jadi gue berlima sama teman-teman gue ngeliat semua, tapi beda-beda yang dilihat. Kalau yang gue lihat tuh cuma segini nih, dari sini sampai segini gue ngeliatnya. Terus Terus temen lu temen yang gue yang lain lain ngeliatnya bagian sini sampai sini, ya temen lu yang gitu. lain lagi yang bagian kakinya gitu, Temen gue yang paling depan ini ngeliat bagian palanya ya, bagian pala. gede banget. Pas dia udah cabut jalan, dia jadi kayak slow motion banget anjir, kayak kamera tuh slow motion. Gimana sih, dia ngebalap tiba-tiba hilang. Gue joprak temen gue yang depan, temen gue kejang-kejang, gue kencing di celana. Wah itu udah ampar-amparan posisinya, sampai ke paha-paha gue anget tuh kencing celana gue. Itu gue bawa sempak cadangan juga sih, jadi biar ada lucunya, biar gue gak tegang juga. Iya. Coba kalau cerita aja sesuai experience lu. Pas udah kayak gitu, dia ngebalap, dia hilang, temen gue yang di depan. Boleh minum dong gue, tolong dong, minum dong. Itu tuh minum gue yang pink. Nggak apa-apa guys, kita santai aja ya kan, namanya kita cerita-cerita biar nggak terlalu tegang say. Ntar gue kasih tahu nih minuman ini enaknya di mana belinya nanti abis ini. Lanjut. Jadi pas dia udah ngebalap gue gitu, dia ngilang, itu bener-bener ngilangnya. Dan gue pun ngeliatin, ngilang pelan-pelan gitu. Asli itu. Jadi bener-bener slow motion tuh, dari yang dia, lu berlima nih si Chong Sky nih begini, kayak slow motion lewat set kayak iklan sampo gitu kan. Iya, gitu. Foto hilang. Tiba-tiba Sementara nih lu berlima ini, yang ini ngeliat kakinya, yang ini lihat badannya, yang ini lihat kepalanya. Abis itu hilang. Terus gimana? Abis dia ngilang, temen gue di depan joprak kan. Temen gue yang paling Pingsan? depan. Enggak, kejang-kejang dia, kayak orang step. Wow. Terus kayak orang step, pokoknya gue kencing di celana juga. Jadi gue Yang tadi lu bilang lu bawa celana. Iya, bawa sempak cadangan untungnya kan. Karena kan gue di Salak itu biasa mandi di kali, karena kalinya bening-bening kan. Gue seneng berenang di kalinya. Pas itu gue kencing di celana kan anget ya, gue jadi kayak rada sadar juga tuh pas gue anget, di paha gue anget tuh kencing celana. Jadi jadinya gue pun kayak sadar karena kencing celana, panik gue hilang. Gue jadi panik sama temen gue. Yo lu nggak kenapa-napa, lu nggak kenapa-napa. Tuh temen gue kejang-kejang sampai matanya mendelik ke atas, sampai melet, dia pengen kayak gigit lidah. Ih, serem Asli banget. kalau sampai dia gigit lidah, gue nggak tahu deh tuh kelanjutannya kayak gimana. Gigit lidah kan bisa nyebabin kematian juga tuh. Dia sampai mau gigit lidah, melet tuh sampai mulut tuh ditahan sama teman-teman gue yang lain, mulutnya. Itu pun gue ketakutan Itu semua kayak sebenarnya. itu mungkin kayak antara setengah sadar setengah enggak ya gue rasanya. Sebenarnya sih kayak kaget sih. Ya, Kaget tapi juga. kan kaget nggak sampai se-shock kayak orang gitu matanya ke atas gitu, kebayang nggak sih kayak gimana guys, mata ke atas Tapi Enggak. Matt, susah lah.
Iya itu gue takut digigit lidah kan, gue sampai ngeluarin termos kan, gue bawa cadangan air panas gitu tuh, gue termos, siram pakai air panas, gue taruh di lap, sampai gue lap mukanya tuh sampai sadar, yo digamparin kan, gue gamparin, yo bangun yuk. Terus temen gue kayak baca doa juga kan, gue panik baca doa segala macem, dia mulai sadar tuh Suprio, pas dia ditidurin gue pegangin, gue gamparin, dia sadar, dia bengong, dia cuman kayak diem tapi kayak ngos-ngosan, Yeah. Yuk sadar kan, iya dia kayak tapi kayak orang bodoh, kayak orang bego, iya diem tuh, dia diem aja, yo lu bener kan, lu nggak kenapa-napa, iya nggak apa-apa, dia diem tuh, duduk itu pun gue duduk, gue nggak berani ngeliat ke sekitar gue, jadi gue cuma fokus sama teman-teman gue aja, gue cuma ngeliatin gimana, gue nggak berani ngeliat ke sekitar, dan itu posisi waktu gue posisi. Ya lu pasti kalau ingat, gue ngerti sih yang ada di posisi lu waktu kemarin gue sempet cerita di MHM channel juga kan, gue merinding pasti kita cerita karena kita inget waktu pas kita ada di posisi saat itu, pasti akan ke bawah sampai sekarang merinding ya kalau ceritain lagi. Pas Terus akhirnya temen lo waktu dia dikasihin pokoknya gue tuh fokus cuman sama teman-teman gue tuh nggak berani bikin jarak, so gue nempelan berlima. Yeah. Lu nggak apa-apa kan, nggak pokoknya emang gue sistematisnya gitu, gue nggak boleh bisa kalau momen-momen kayak gitu. Lu kenapa-napa kan, lu nggak apa-apa, pokoknya gue nggak berani ngeliat ke sekitar gue tuh ada apaan, tapi perasaan gue tuh kayak dikelilingin sama makhluk. Nggak tahu gue dikelilingin apaan, pokoknya gue rasa itu kayak banyak yang ngintai gue di situ. Seperti ya banyak yang mengamati lu. Iya banyak yang ngintai. Ya namanya di gunung walaupun lu nggak lihat juga mereka ada gitu kan. Terus iya lu nggak apa-apa, gue sadar, dia mulai sadar, dia muntah kan tuh, itu muntah keluar duren, keluar warteg yang tadi siang gue makan, keluar semua lah pokoknya, durennya dia udah bau banget pokoknya. Nggak apa-apa ya, udah oke, dia aman, gue coba ngademin suasana, balikin vibesnya lagi ke awal, kita ngerokoknya dulu, gue nyeduh kopi di situ, seolah-olah gue kayak pengen ngelupain yang udah terjadi. Gue tuh nggak ada yang ngomongin waktu momen itu lewat, gue nggak ngomongin tadi apaan, nggak ada. Ya gue karena takutnya makin diomongin, makin mendekat, makin terasa, makin suges. Ya. Dan tapi gue di situ gue menenangin pikiran gue sama anak-anak gue berlima biar santai. Jadi kita seduh kopi, tapi gue seduh kopi, ngerokok, makan roti. Gue tuh nggak tampang ngeliat ke sekitar. Iya pura-pura nggak terjadi apa-apa deh, gue fokus aja gitu. Fokus sama temen gue berlima, gue liatin teman-teman gue, karena kan gue takut teman-teman gue ini termasuk gue juga, gue takut itu di antara gue berlima ada yang lepas sadar. Ya pantau yang ketempelan atau apa gitu. Bukan ketempelan sih, jadi di gunung itu nih ada ilmiahnya juga sih, jadi kayak orang kalau shock, entah dari kedinginan, shock mental, iya. jiwa kesadarannya itu kayak loss aja gitu ya. Iya paham. Kayak hilang kesadaran. Iya. Jadi gue lebih fokus berlima nih. Gue pun udah saling paham. Karena lu masih positive thinking, lu mikirnya secara ilmiah aja, nggak mikir yang hantu-hantu gitu ya sebenarnya. Jadi gue ngatin teman-teman gue satu-satu. Jadi gue mau saling ngecek masing-masing. Jadi gue ngecek teman gue juga ngecek gue liatin teman-teman gue nih masih pada sadar gak sih, ada yang bego gak sih, takutnya kan kalau orang habis shock diem jadi lebih kosong gitu. Gue pikir gue berlima teman gue kuat semua nih, gue termasuk gue juga kuat semua, kayak gue nih nggak ada apa-apa nih mental. Dulu kita ngerokok, gue ngobrol, gue bercanda tapi bercanda yang pelan-pelan. Gue tapi itu rasanya gue kayak dipantau sama banyak, kayak dipantau satu kampung gue rasanya di situ. Akhirnya gue udah mulai santai, ngerokok, ngopi, gue rapi-rapi lagi. Gue mutusin sama teman-teman gue buat pulang, gak ngelanjutin pendakian. Jadi lu turun nggak jadi ke atas lagi ya? Padahal kalau gue taker posisi gue di situ, itu gue paling cuman setengah jam dari curug yang terakhir itu. Nangkrak urang. Gitu. Urang ya, sorry. Ya, curug urang apa curug apa sih? Gue lupa deh. Yang lu bilang ada di atasnya lagi itu kan tadi. Iya, di atas itu. Paling gue baru setengah jam dari curug itu, jarak gue itu. Belum jauh kan? Maksudnya seenggaknya kalau gue buat turun pun paling 1 jam gue udah nyampe bawah. Kalau turun 1 jam setengah lah paling lama, gue udah nyampe desa lagi. Prediksi gue, akhirnya gue mutusin dulu kita turun aja deh, kita nggak usah lanjut. Yaudah kita turun, gue rapi-rapi, gue turun. Kan serta kan pendakian gue itu di titik itu gue ngedaki paling baru 3 jaman deh, nggak lebih dari 4 jam, paling gue 3 jam mendaki itu. Berarti kalau gue ngedaki 3 jam, itu kan gue ngedaki lama kan, karena gue nyari jalur kan, motong kompas, ngeliat kompas. Turun lebih cepat. Kalau gue turun pun langsung lebih cepat. Dan waktu gue ngedaki, kan gue ngiketin tali, gue bikin tanda pakai tali rapia. Jadi gue bikin tali rapia pas gue belok, gue ikat tali rapia buat ngasih tanda gitu. Kalau pas pulang, pas gue pulang tanda. Sama mulai kalau besok gue mau ngedaki lewat situ lagi, gue jadi nggak perlu nyari jalur lagi. Jadi gue lewat tali-tali itu.
Kayak kita udah kita buka putusin jalur dulu. lah ya lu ya. Sebenarnya nggak buka jalur, jalur itu buat ke atas memang udah ada. Kan lu Dari lewat jalur jalan warga. yang harusnya warga yang harusnya jalur yang seharusnya kan warga. lu beda kan. Iya, buat warga itu. Mm-mm. Jadi vegetasinya karena jarang dilewatin orang, Jadi lebih vegetasinya tuh banyak, lebih lebat, lebih lebih susah, padat, jadi kudu lebih ngeraba rimbun ya. gitu, lebih rimbun. Gue udah denger suara ini ya, apa? Suara suara orang ngaji itu yang di masjid, gue yang musola lah, apa surau gitu. Gue udah denger suara itu posisinya, udah kedengeran suara itu. Tapi posisi waktu gue ngambil durian itu nggak ada pohon pisang, gue sampai kok nggak ada pohon pisangnya? Perasaan ini kemarin gue ada pohon pisang di sini Iya, gitu padahal ya. tadi ada, Jadi lu gitu. kayak bertanya-tanya sendiri gitu ya. Dan itu gue udah berjam-jam ya jalan dari turun itu. Dan Hampir gue baru 5 jam ketemu ya? itu sampai udah mau azan subuh baru ketemu tempat Hampir itu 5 lagi. jam ya.